Salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 10 IPA IPS SMA Kristen Terang Bangsa. Pertama-tama saya bangga pada kalian karena telah memilih SMA Kristen Terang Bangsa sebagai tempat menggembleng diri, sebagai tempat untuk menemukan jati diri, sebagai tempat untuk berproses baik kecerdasan pikiran, kecerdasan perasaan, kecerdasan nurani, kecerdasan religi. Yang kedua, saya CS Kamdi akan menemani kalian selama di kelas 10 ini untuk belajar berbahasa dan bersastra Indonesia. Saya bingkai menjadi satu tema besar selama 1 tahun, yaitu berbahasa sama dengan berpikir. Kita menggunakan kata, kita menggunakan kelompok kata, kita menggunakan kalimat untuk mengekspresikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita hayati, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rindukan. Selama 38 tahun saya menemani anak-anak muda dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya sering mendengar begini, untuk apa kita belajar bahasa Indonesia? Itu tidak penting. Mendengar itu biasanya saya tertawa. Karena apa? 70 negara di dunia ini menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua yang diajarkan di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Di sisi lain, bahasa Indonesia dipayungi undang-undang. Di sana ada Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 36. Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai bahasa negara, sebagai bahasa nasional. Yang berkait dengan kita adalah bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang lebih membanggakan, di Kementerian Pendidikan, di sana ada lembaga bahasa. Di setiap provinsi ada lembaga bahasa. Itu sebabnya penting dan perlu, bukan karena saya guru bahasa Indonesia, untuk mempelajari bahasa Indonesia. Mengapa? Karena berbahasa itu tidak hanya mencakup kata yang pernah kita dengar, yang pernah kita saksikan ketika orang tua, teman ngobrol, bukan. Tapi berbahasa di sana ada asas berpikir. Dalam berbahasa di sana ada proses berpikir. Berbahasa adalah ekspresi attitude kita, ekspresi kepribadian kita, watak kita, karakter, tapi juga kecerdasan, baik logika rasa
maupun logika nalar. Maka dalam salah satu surat Santo Paulus di sana dikatakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Bahkan di dalam Kisah Rasul, ketika orang-orang dari berbagai suku bangsa datang, ketika mendengarkan sang rasul berkhotbah, seolah mereka mendengarkan dalam bahasanya sendiri. Silahkan nanti dibuka di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Setiap manusia diciptakan sebagai imago Dei, sebagai gambar Tuhan, sebagai citra Allah. Maka sebagai gambar Tuhan, kita harus cerdas berpikir supaya bahasa yang kita gunakan baik dan benar. Kita harus cerdas merasa supaya bahasa yang kita gunakan baik dan benar. Kita harus memiliki kecerdasan nurani agar secara etika, secara moral, bahasa baik dan benar. Mari kita saksikan video ini. Jangan sesekali menilai seseorang dari penampilannya saja, karena belum tentu kita bisa lebih mulia daripada orang tersebut. Sepenggal ungkapan tersebut rasanya cocok jika kita sematkan kepada sosok yang satu ini. Ialah Agus Sutikno, seorang pendeta Pantai Kosta di Indonesia yang kesohor dengan panggilan pendeta jalanan. Selama kurang lebih 14 tahun, Agus mendedikasikan hidupnya untuk berjuang membantu dan mengangkat derajat warga prasejahtera di kampung-kampung di kota Semarang, seperti di kawasan Tanggul Indah. Mulai dari pekerja seks komersial, anak-anak terlantar, perempuan yang hamil di luar nikah, waria, hingga pecandu narkoba dan penderita HIV/AIDS, ia rangkul agar mereka bisa meninggalkan kehidupannya yang kelam menjadi lebih baik lagi. Ya pertama kejadian ini saya kerja di pabrik menjahit gitu. Dan keadaan saya hamil, saya tuh keluar dari rumah. Ya emang saya dulu emang pengen Pak aborsi. Terus yang membantu saya untuk kenal Pak Agus tuh nggak bolehin untuk diaborsi. Makanya tuh dikenali sama Pak Agus biar tidak diaborsi. Ya dia memberitahu aku untuk semangat untuk memperjuangkan anak saya. Dan banyak yang membantu dari pakaian, dari susu, dari saya operasi untuk ngelahirin sampai sekarang mau usaha jualan angkringan, Pak Agus yang banyak bantuin saya. Saat ini ada sekitar 150 anak-anak terlantar di Tanggul Indah yang mayoritas anak dari para pekerja seks yang dia bina melalui pendidikan. Bahkan, Agus pun rela mengeluarkan uang pribadinya untuk menyekolahkan sebagian anak-anak tersebut di sekolah formal. Karena bagi Agus, hanya dengan pendidikan anak-anak tersebut dapat hidup lebih baik ke depannya. Dulunya saya tidak bisa sekolah sampai ke jenjang tinggi. Lalu saya
ketemu sama Om Agus, sharing sama Om Agus, saya ceritakan semuanya. Saya dibantu Om Agus sampai sekarang ini membiayai sekolah adik saya dan saya. Saya ingin berterima kasih sama Om Agus dan nyokolain saya sampai ke SMA sampai sekarang ini. Kalau saya nggak ketemu Agus, mungkin saya nggak bisa sekolah sama adik saya sampai sekarang ini. Dalam menjalankan kegiatan sosialnya, Agus tidak pernah melihat agama dan suku kepada orang yang ia bantu. Semua ini ia lakukan tulus dan ikhlas demi menolong sesama. Meskipun banyak rintangan yang ia hadapi, selama melakukan kebaikan, Agus tidak pernah mundur sejengkal pun dan akan terus mengulurkan tangan untuk membantu sesama umat manusia. Ada satu yang aneh saya lihat dari acara Kick Andy hari ini. Tadi Cak Budi begitu melihat rekaman menitikkan air mata. Anda melihat rekaman mata berkaca-kaca. Saya bingung ini, wajah sangar, tapi hatinya lembut. Kenapa Anda tadi berkaca-kaca melihat tayangan tadi? Karena itu bagi saya itu hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu kepada orang-orang miskin. Orang-orang yang selama ini dianggap kaum-kaum yang terpinggirkan. Anda dulu punya masa lalu yang gelap. Pengertian gelap di sini apa? Melawan Tuhan. Dengan melakukan apa? Semua hal. Dan itu fail. Seberapa parahnya kehidupan Anda dulu? Bagi banyak orang saya parah. Tapi ketika aku ketemu Tuhan, semua berubah. Baik, saya tidak akan tanya lebih jauh soal masa lalu Anda yang gelap. Yang membuat kami semua penasaran adalah bagaimana seorang pemuda dengan penampilan seperti Anda, tato hampir di seluruh tubuh, bisa diterima oleh gereja menjadi pendeta. Nanti Anda jelaskan prosesnya ya. Oke. Tapi sebelum itu, tentu saja kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Dan istri tercinta Yolanda, tadi belum selesai nih pertanyaannya. Saya selalu ingin tahu kenapa Anda mau menikah dengan pendeta Agus ini. Waktu ketemu sudah jadi pendeta dengan perwajahan seperti ini atau belum? Waktu pertama ketemu sudah seperti ini, Pak Agus. Lebih nyentrik lagi, Pak. Hah? Segini masih lebih lagi? Jadi beliau pakai apa itu? Anting, persing di hidung, kayak lidah. sapi gitu. Iya. Nah, saya nggak ngomongin Anda, saya ngomongin ini ya, modelnya aja. Iya. Iya. Terus? Komplit. Komplit. Iya. Lah kok bisa Anda mau? Ada sesuatu yang unik dari dirinya, Pak. Tapi jujur, apa yang Anda kagumi dari Mas Agus ini? Pada awalnya saya takut. Oh, saya aja sampai sekarang takut. Anak-anakku yang saya banggakan, dari audio visual, dari video tadi, kita melihat Pendeta Agus yang mampu menghidupi dan menghidupkan, yang mampu mengangkat, memberdayakan, yang mampu mencerahkan dan menunjukkan masa depan gemilang pada anak-anak di kota Semarang. Apalagi dengan yayasan yang beliau pimpin. Orang tidak melihat bentuk lahiriah,
Pendeta Agus. Saya pun ketika melihat video ini, melihat tampilan yang penuh tato dengan sepatu yang luar biasa tingginya, dengan celana jin, baju, saya kaget. Namun ketika saya mencoba memasuki karakter, kepribadian, integritas Pendeta Agus, saya bangga dan haru. Karena apa? Karena Pendeta Agus cerdas berpikir, cerdas merasa, cerdas nuraninya, cerdas jiwanya, cerdas religinya. Sehingga kehadiran Pendeta Agus menjadi harapan baru anak-anak tanpa memandang bulu, suku, dan agama. Mereka dipeluk, dirangkul, dihidupi, dan dihidupkan. Anak-anakku, itulah wacana. Di dalam berbahasa, kita dihadapkan pada 5 macam wacana. Narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan deskripsi. Kelima-limanya mempunyai pengertian, ciri, karakteristik, tujuan, dan pemanfaatan kata, kelompok kata, kalimat yang berbeda. Namun dalam penggunaannya, kelimanya menyatu. Dalam video tadi anak-anakku, kita bisa melihat di sana ada narasinya, di sana ada eksposisinya, ada persuasinya, ada deskripsinya, dan ada argumentasinya. Narasi jelas mengisahkan, dikisahkan seorang pendeta. Di sana ada tokoh, dideskripsikan bentuk lahiriahnya, dideskripsikan apa yang dilakukan dan diperbuat. Di sana juga ada argumentasinya, pendapat, sehingga begitu melihat sosok Pendeta Agus, orang diteguhkan, orang diyakinkan. Di sana ada persuasi, ajakan. Siapa lagi yang akan menghidupi dan menghidupkan orang-orang yang telantar secara duniawi? Anak-anakku yang saya banggakan. Di dalam narasi, kita bisa berkisah mengenai diri kita, mengenai kerinduan-kerinduan kita. Di dalam narasi, kita bisa berkisah akan kerinduan untuk hidup bersama, hidup di dalam komunitas. Di dalam narasi, kita mengungkapkan kerinduan pada alam, pada tempat tinggal, pada tatanan hidup, norma hidup, tapi juga pada Tuhan yang menciptakan bumi, langit. Sedangkan eksposisi lebih pada melaporkan. Apa yang dilaporkan? Yang dilihat, didengar, dirasakan. Baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Sehingga orang menjadi mengerti. Begitu selesai melihat video Pendeta Agus, kita mengerti siapa, apa, bagaimana Pendeta Agus. Sedangkan di dalam argumentasi, di sana menyampaikan kebenaran. Maka tadi kita coba, kalau kita selesaikan melihat video itu,
bagaimana seorang guru besar sosiologi Universitas Indonesia mengatakan bahwa orang disadarkan oleh pendeta Agus. Anda akan menyaksikan dalam video itu tetesan air mata haru karena kehadiran pendeta Agus. Di dalam persuasi, ajakan, sehingga orang berbuat seperti apa yang kita sampaikan. Deskripsi, mencoba digambarkan. Silakan Anda lihat kalau ada waktu. Mereka tidak pernah minta uang. Mereka tidak pernah membuat proposal. Dia mempercayakan semuanya pada Tuhan. Pendek kata, bila kita berbahasa dilandaskan kecerdasan berpikir, merasa, berreligi, cerdas, berjiwa cerdas, maka kita akan membuka tangan menjadi manusia yang mempunyai kepedulian sosial. Berbahasa adalah berpikir. Berbahasa adalah menyampaikan pikiran, menyampaikan perasaan, menyampaikan apa yang ada di nurani terdalam dan apa yang ada di religi kita, keberagamaan kita. Kita saksikan video yang kedua. Hari Gak sampai-sampai. Perjalanan saya memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan, sebab ojeknya rusak berkali-kali. Wah, baru setengahnya yang kami tempuh. Perjuangan masih panjang. Masih ada 15 km menunggu di depan. Dan entah kejutan apa yang kami jumpai. Semangat! Masyarakat Pinogu punya kebun kopi sendiri. Dari desa terisolir inilah dihasilkan kopi bercita rasa tinggi. Luas kebun kopi di Pinogu 270 hektar. Jumlah pohon kopinya jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk di desa ini. Kopi jenis Robusta tumbuh subur di desa Pinogu. Berada di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Saya datang ke sininya sebenarnya sudah lewat
panen raya ya Om. Tapi karena saya pengen banget ngerasain kopi Pinogu langsung dari tempatnya, jadi om-om yang ada di sini mau temenin saya buat panen. Lihat nih, wih, merahnya cantik banget. Dan kopi yang ada di Pinogu ini jenisnya kopi Robusta. Setelah digiling ini baru berasa banget kalau kopi ini banyak lendirnya ya Om. Nah makanya supaya lendirnya ini runtuh semuanya, terus waktu penjemuran juga jadi lebih cepat, kita akan lakukan proses fermentasi 3-4 jam. Proses fermentasi jadi salah satu cara yang masih dipertahankan. Olahan kopi seperti ini menjamin kualitas biji kopi. Biji kopi fermentasi akan lebih cepat kering saat dijemur karena lendir sudah tidak tersisa. Anak-anakku yang saya banggakan. Dari video kedua kita berhadapan dengan sebuah wacana yang mengkristalkan kelima macam tadi. Untuk mempertegas tadi gambaran kelima wacana dari video Pendeta Agus. Kita akan menengok apa yang tadi kita lihat, apa yang tadi kita saksikan. Host cantik yang terbiasa hidup glamor di kota besar harus masuk, mendaki, berjalan di jalan setapak, berlumpur, bahkan harus bermalam. Demi apa? Demi sebuah kaitan sebab akibat. Demi kisah kehidupan sebuah pedesaan yang luar biasa sebagai tempat penghasil kopi di Sulawesi Selatan. Sehingga kalau Anda lihat video ini sampai selesai, siapapun yang melihat akan mengangguk-angguk karena diyakinkan, karena kagum, karena haru. Kalau kita masuk pada para pengunjung, betapa pengunjung cerdas, bertaruh hidup atau mati demi anak dan istri. Para pengunjung begitu cerdas memodifikasi motornya. Semua peralatan disiapkan. Gergaji, alat masak, semua disiapkan. Dan yang paling penting, koresponsibilitasnya hebat. Kebersamaannya luar biasa. Anak-anakku, tentu baik kameramen, baik hostnya, baik pengojek adalah orang-orang cerdas. Orang-orang yang mampu mengisahkan, melaporkan, meneguhkan, mencerahkan, tapi juga membuat sebuah gambaran yang mengkristal dengan wacana. Anak-anakku yang saya banggakan, semua ini saya unggah di Google Class. Saya unggah di video, di Facebook,
pendidikan yang saya peruntukkan secara khusus pada Anda. Video group, Facebook group, maaf. Judul grupnya Non Scholae Sed Vitae Decimus. Apa kaitannya dengan pembelajaran bahasa? Pertama, saya minta Anda menyiapkan, memberi saya buku, tidak usah yang tebal, kira-kira 1 tahun selesai untuk dokumentasi Anda. Buku itu Anda tulis get do. Dari pertemuan kita hari ini, Anda sudah bisa menuliskan 3 get do. Yang pertama, apa yang saya sampaikan? Tulislah get, saya dapat apa? Tidak usah panjang lebar. Mungkin 1 paragraf, mungkin 5 kalimat. Sesudahnya, Anda tulis di bawahnya do. Apa yang bisa kita lakukan dengan yang saya sampaikan secara maraton ya, karena keterbatasan kesempatan. Kemudian yang kedua, video 1. Ketika Anda melihat dan nanti memutar sendiri di rumah, tulislah get, saya dapat apa dari Pendeta Agus. Kemudian tulislah do, apa yang bisa saya lakukan. Yang ketiga, dari video yang kedua, jalan terjal. Silakan Anda cari di YouTube. Anda dapat apa dari hostnya, dari pengojeknya, dari perjalanannya? Tulislah get. Kemudian saya bisa berbuat apa? Di samping itu, anak-anakku, di dalam proses apresiasi, kasarnya nilai, saya akan gunakan kumpulan get do Anda. Maka buku saya tunggu sampai UTS, atau unggahlah baik di Google Classroom maupun di Facebook Pendidikan Non Scholae Sed Vitae Decimus. Tegasnya, kalau Anda berjalan-jalan ke pantai Cirebon, Anda dapat apa? Anda bisa berbuat apa? Kalau Anda menemani mama ke pasar Kanoman, Anda dapat apa? Anda bisa berbuat apa? Ketika Anda membantu mama di dapur, mencuci piring, menyapu, mengepel, Anda dapat apa? Apa yang Anda bisa lakukan? Kalau Anda membaca buku, tulislah judulnya, pengarangnya, tahun terbitnya. Tulislah get do, apa yang Anda dapat, apa yang Anda tulis. Atau mengenai kota kita, lalu lintasnya, tempat-tempat wisatanya, gedung-gedung tuanya, kemudian kali-kali yang begitu bersihnya selama 38 tahun yang namanya Kali Baru. Seperti itu, tidak pernah berubah. Tulislah. Dan di sanalah Anda mengguriskan jati diri Anda. Anda mengungkapkan pikiran Anda, perasaan Anda, nurani Anda, jiwa Anda, rasa religiositas Anda. Saya tunggu. Selamat. Karena berbahasa itu sama dengan berpikir. Hanya orang-orang yang berpikir
dengan benar, dengan baik, maka kata yang digunakan pasti benar dan baik. Hanya orang-orang yang cerdas merasa kata yang digunakan akan menyentuh, menggerakkan. Hanya orang-orang yang berjiwa cerdas, dia bisa menangkap apa yang tidak terungkap di dalam kata, di dalam kalimat, di dalam kelompok kata. Yang cerdas berpikir merasa bernurani, dia dapat menangkap meaning behind the words, makna, hakikat, realitas di balik kata-kata itu. Marilah kita asah pikiran kita, kita tajamkan perasaan kita tajamkan nurani kita tajamkan jiwa kita dan rasa keberagamaan kita, sehingga kalau iya, katakan iya. Selamat, salam sejahtera, sampai ketemu pada modul berikut di Google dan di Facebook. Modul-modul pembelajaran semester 1 akan saya unggah mulai minggu ini. Silakan Anda baca, karena hanya orang-orang yang cerdas membaca, selalu membaca, dia akan tajam daya nalarnya, logika nalar, dan tajam rasa nurani dan jiwanya